Salam Sobi. Gimana ya kabar teman-teman semua? Mungkin agak lama ya kita nggak bikin video lagi, tapi ya gimana lagi ya. Aku sudah bilang dari beberapa minggu-minggu yang lalu kalau ini aku sudah mulai mengerjakan skripsi ya. Jadi otomatis memang aku lebih dominankan ke skripsinya agar bisa cepat lulus. Doain ya teman-teman, semoga bisa Agustus wisuda. Oke ya, amin. Mungkin alhamdulillah ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Kali ini kita kembali lagi di konten pembahasan anime. Jadi mungkin aku uploadnya ini minggu terakhir di bulan Maret ya. Jadi otomatis minggu depan itu sudah masuk bulan April, dan tandanya apa? Yaitu berakhirlah musim anime di winter 2021 dan akan memulai spring atau musim semi 2021 ya, dimana anime-anime baru akan keluar dan anime-anime lama yang sudah rilis akan selesai. Nah, kali ini aku akan mencoba membahas anime yang sebenarnya sudah selesai ya, minggu Jumat lalu episode 12-nya, yaitu anime ya seperti kalian sudah tahu lah ya di gambar ini, yaitu Kotobu no Hanayome season kedua. Ya, anime ini memang jujur salah satu anime yang aku ikutin dari episode 1 sampai episode 12-nya karena memang sangat menghibur ya, maksudnya dari pribadiku sendiri. Bagaimana tanggapanku mengenai season 2-nya? Jujur ini campur aduk ya, ada yang bagus, ada yang menurutku kurang. Ini hanya pendapat pribadi saja ya. Teman-teman nanti bisa komentar di bawah kalau misal ada pendapat-pendapat lainnya. Di video spesial kali ini aku akan mencoba membandingkan ya, apa saja sih yang sebenarnya dirubah atau mengalami perubahan dari season 1 dan ke season 2-nya, karena jujur ini kan beda studio ya. Jadi otomatis aku sudah menyiapkan ini seperti biasa catatan untuk membahas semuanya. Jadi aku sudah kumpulkan menjadi 5 poin yang akan kita mulai dari sekarang. Oh ya, mungkin sebelum kita memulai kontennya seperti biasa kita opening dulu. Yohanichi Chisa It's Back. Oke? Oke ya, seperti yang sudah aku jelaskan dari awal, kita akan mencoba membandingkan season 1 dan season 2. Seperti apa sih sebenarnya yang terjadi ataupun yang menjadi titik perbedaannya. Nah, kita bisa jadi di gambar ini aku sudah memperlihatkan ya, yang atas adalah season 1, yang bawah adalah season 2. Kita mulai dari poin A, yaitu tentang studionya. Jadi season 1 itu digarap oleh Tezuka Production ya, sedangkan season 2 digarap oleh Biburi Animation Studio. Jadi studionya udah beda, otomatis menurutku pribadi pasti aku sudah prediksi dari awal kalau grafiknya akan berbeda. Dan ya memang terjadi kalau misal grafik di season 1 ini mungkin kata-kata teman-teman katanya terlalu OP ya. Ya kalian udah tahu lah ya yang OP itu di mana, dari mungkin dari segi badan atau mungkin dari segi mungkin visual mungkin terlalu OP kata teman-teman. Ya aku sudah tahu lah ya, itu maksudnya ini aku coba omongkan secara formal saja, tidak terlalu barbar gitu ya ceritanya ya. Sedangkan kalau season 2 ini mungkin terkesan agak lebih simple ya menurutku ya, maksudnya lebih dibuat kekinian gitu, karena memang visual anime zaman sekarang atau tahun-tahun 2020-2021 memang seperti ini kualitasnya. Apalagi gak mudah ya teman-teman membuat 12 episode, maksudnya kejar tayang gitu gak mudah jujur ya. Maksudnya pendapatku pribadi itu mungkin nggak gampang gitu loh. Jadi otomatis wajar saja kalau mungkin memiliki mungkin kekurangan ya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya, kalian lebih suka visual yang season 1 atau season 2 ya. Jujur ada yang bilang ini di OP, ada yang di nerf juga. Terus ada yang beberapa karakter-karakter tertentu yang mengalami perubahan ya. Yang kita mulai dari yang pertama. Nah, ini tadi yang udah kelihatan ya dari season 1 dan season 2. Ini dari segi efek-efek pipi ini kelihatan kok teman-teman. Ini kan efeknya lebih ke real ya. Sedangkan yang bawah ini agak di garis-garis gitu. Ya itu mungkin salah satu titik yang membuatku lebih suka yang season 1-nya. Bukan karena OP-nya bukan ya, tapi karena memang visualnya itu lebih bagus season 1. Good job Tezuka Production. Dan good job juga, nice try untuk Biburi Animation Studio gitu ya.
Oke, kita mulai dari yang karakter utama. Kita mulai dari Futaro. Futaro kalau dia di season 1 dia memiliki, ya kalian udah tahu ya, rambutnya lebih ke biru-biruan dan matanya, bola matanya udah kelihatan biru. Tapi yang di season 2 itu rambutnya itu lebih ke hitam, kecoklatan mungkin ya. Dan ini matanya itu lebih ke apa ini namanya? Coklat kekuningan ya, teman-teman. Komen di bawah ya kalian. Tapi menurut ini mungkin coklat ke kuning-kuningan gitu ya. Jadi dari segi visual saja season 1 sama season 2 ini udah beda loh kan. Ini coba aku puter-puter ya tuh. Ini udah beda gitu loh. Dan ada juga perubahan kalau dari segi ini karakter, salah satu karakter kembar 5 yaitu Nino, Nakano Nino. Kalian bisa melihat ini di season 1 kan dia visualnya seperti ini, dia memiliki jaket memakai jaket ungu dan rambutnya panjang ya. Sedangkan di season 2 karena alur juga dia otomatis memiliki rambut pendek gitu. Dan ya dia sedikit lebih agresif lah daripada season pertama yang sedikit sendiri-sendiri bagaimana gitu ya. Ada juga ini tadi yang perbedaannya kalau kalian bisa membandingkan ya, ini agak beda gitu. Visualnya udah berbeda walaupun seiyunya sama gitu ya. Dan ini adalah sudah jelas banget kalau kalian ya mungkin kalian yang melihat detailnya itu pasti tahu. Ini yang season 1 kalian bisa melihat ya, di sini kan kamarnya kembar 5 itu di atas ya. Tapi kalau di episode 1 diurutkan dari Itsuki dulu, Itsuki, Yotsuba, Miku, Nino, dan yang paling ujung Ichika. Tapi Ichikanya bukan yang di sini ya, tapi yang di ujung yang sana gitu, yang di sini, yang ujung sini. Sedangkan yang di season 2 kamarnya Ichika itu malah dekat tangga. Nah, kamarnya Ichika dekat tangga. Ini yang harusnya kamarnya Itsuki malah jadi kamarnya Nino. Ini kamarnya Yotsuba malah jadi kamarnya Miku gitu. Jadi memang ada sedikit perubahan dari tempat apartemennya ya. Nah, ini kalian bisa membandingkan sendiri letak perbedaannya di mana. Bang, apakah itu pengaruh? Ya enggak sih, tapi sebenarnya season 2 ini memang, nah kita lanjut aja di poin kedua biar aku jelaskan alasan kenapa kok Hiburi Animation Studio merubah tampilan apartemennya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini aku akan membahas di poin B yaitu tentang adaptasi. Seperti kalian sudah tahu ya, kalau misal manga dari Gotobu no Hanayome ini sudah tamat sampai ke volume 14 ini, chapter 114 sampai 122. Tapi yang membuat masalah adalah season 1 itu diadaptasi dari volume berapa bang urutannya biar kita bisa menonton atau membaca gitu ya. Nah, aku kasih info juga di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Season 1 itu volumenya mulai dari volume 1 sampai 4 ya, chapter 1 sampai chapter 32. Nah, kalau season 2 itu dimulai dari chapter 33 sampai chapter 86 atau volume 5 sampai volume 10. Itu 6 volume sendiri, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini sekitar 54 chapter. Itu banyak sekali itu. Dan apa sebenarnya sih alasan dari Hiburi Animation Studio membuat season 2-nya kok mengadaptasi terlalu banyak atau bagaimana ya, aku juga kurang tahu. Mungkin kita bisa nanti lanjut di volume ketiganya untuk pembahasan itu kenapa kok bisa sampai 54 chapter gitu ya. Dan ini sekedar prediksi, kalau misalkan karena sudah ada info resmi kalau akan ada adaptasi season 3, otomatis harusnya akan mengadaptasi dari volume 11, 12, 13 dan 14. Sama kayak season 1 yang mengadaptasi 4 volume, maka 4 volume terakhir akan diselesaikan di season 3. Jadi siap-siaplah melihat final dari season 3 Gotobu no Hanayome gitu ya. Oke, kita langsung lihat di poin ketiga yaitu tentang skip alur, teman-teman. Jadi kalian sudah tahu ya kalau misal manga dan anime itu sebenarnya berbeda. Jadi adaptasi manga sama adaptasi anime itu pasti berbeda karena di anime itu beberapa scene yang mungkin dianggap tidak perlu ditampilkan itu maka akan di skip gitu. Jadi otomatis beberapa scene di manga Gotobu no Hanayome juga akan di skip gitu. Ada yang diedit, ada yang di skip, bahkan ada yang dipotong seluruhnya gitu. Nah, ini beberapa aku bacain ada 4 ya yang aku maksudnya yang aku agak kasih checklist karena memang ini menurutku alur yang cukup penting. Yang pertama tentang di gambar ini yaitu alur tentang Yotsuba yang kencan sama Futaro. Nah, kalian bisa melihat ya, sebenarnya di season 2 ini ditampilkan gitu, tapi ditampilkannya itu di episode berapa ya, sekitar episode 10 kalau ke episode 11 gitu loh. Itu sebenarnya terlalu bagaimana, ini sebenarnya diedit sih karena sebenarnya alur ini tuh kalau di manga itu ada di volume awal gitu loh ya, yaitu di volume ini ada di volume 5 gitu, ada di chapter sekitar 30 berapa ya, 38 atau 40-an lah seperti itu.
ya antara di volume 5 atau volume 6, sedangkan ditampilkannya malah di episode terakhir. Itu berarti otomatis diedit ya. Dan ada juga ini sebenarnya di manga ada alur tentang anaknya manajernya Ichika yang kalian bisa lihat di season 1 itu dia sebenarnya sudah mempunyai anak, dan kebetulan ada alur di manga kalau misal anaknya itu main ke apartemen, dan agak ya mereka sebenarnya kayak bercanda gurau gitu loh, si Futaro, si Miku, dan si Ichika gitu ya. Ada juga alur tentang Nakano Maruo. Ini sebenarnya tentang saat dia bertemu Itsuki ya. Itu juga ada beberapa scene yang sebenarnya disempurnakan lah menurutku ya, karena mungkin kalau dibuat sama dengan manga kan mungkin terkesan terlalu adaptasi full gitu loh. Nah otomatis mungkin diedit sedikit gitu loh, ada beberapa hal yang dipotong dan ada beberapa hal yang disempurnakan gitu ya. Dan alur yang terakhir saat alur di pemandian air panas ya, ini sebenarnya enggak, ini yang aku maksud adalah tidak ditampilkan sama sekali, sama dengan adegan saat anaknya manajernya Ichika main ke apartemennya kembar 5 itu juga tidak ditampilkan, dan ini memang di skip full gitu. Yang sebenarnya ini kan ada alur kalau misalnya di manga Futaro mandi bareng dengan Maruo dan bapaknya, itu tidak ditampilkan gitu. Ini bapaknya kembar 5 ya, si Nakano Maruo, itu tidak ditampilkan gitu ya. Ya wajar saja karena memang membuat anime itu nggak mudah teman-teman, apalagi kalau kejar tayang ya. Kalau misal harus menayangkan seminggu satu episode 24 menit itu pasti susah gitu ya. Memang kita harus menghargai Biburi Animation Studio yang sudah menyelesaikan season 2 nya gitu ya. Selanjutnya mengenai alur manga ya, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, Gotobu no Hanayome ini pure mengadaptasi dari manga gitu. Season 1 itu menurutku dari kisaran 1 sampai 100 tuh hampir 99% mirip sekali dengan manga. Dari alurnya, walaupun alurnya mungkin dibolak-balik, maksudnya ada yang ditaruh di awal, ada yang ditaruh di akhir, tapi itu tetap saja ditampilkan gitu. Jadi otomatis pure adaptasi dari manga. Dan season 2 apalagi, season 2 itu benar-benar mengadaptasi dari manga. Jadi juga aku bisa bilang 99% itu mengadaptasi dari manga juga gitu. Dan apakah season ketiga nanti mengadaptasi dari manga? Kalau misal mengadaptasi dari manga, kalian bisa menebak sendiri siapa yang menang gitu ya. Tapi aku di sini nggak membahas itu akan aku bahas di episode mungkin di video selanjutnya tentang prediksi alur season ketiga gitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa menunggu ya, sabar ya. Oke. Kita lanjut di poin terakhir, yaitu di poin kesimpulan ya. Jadi poin kesimpulan ini aku sudah menyimpulkan kalau Gotobu no Hanayome season 1 dan season kedua itu memang ada beberapa peningkatan ya. Maksudnya ada yang season 1 unggul dan ada season 2 yang unggul gitu, karena memang kita tidak bisa menilai, karena memang jujur aku pribadi juga gak bisa membuat anime, jadi aku gak bisa maksudnya menjudge atau menghina ataupun terlalu meninggi-ninggikan juga tidak bisa. Aku hanya bersikap netral di sini karena memang semua anime itu bagus. Karena aku sendiri sadar aku gak bisa membuat, jadi anime itu bagus. Tapi kalau misal aku jujur bisa memberikan rating ya, rating dari season 1 dan season 2 itu, aku season 1 aku bisa bilang 8 dari 10 teman-teman. Dan kalau misal season 2 di 7 dari 10. Nah, karena memang jujur aku tuh bagaimana ya, desain dan visual itu sangat mempengaruhi ya dalam aku menonton anime. Jadi karena aku jujur aku lebih suka visual season 1, jadi otomatis aku lebih suka memberi nilai season 1 8 dan season 2 7. Tapi kalau misal kalian suka mendengarkan opening dan endingnya, itu sama-sama top. Aku akuin itu openingnya bagus sekali karena memang pure dari seiyuu atau pengisi suaranya dari Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, dan Itsuki. Mereka saling menyanyikan lagu itu bersama-sama dari opening dan endingnya ya. Itu hebat sekali. Aku memang salut sekali. Ya, aku akan tutup di slide ini ya. Oke ya, itu adalah sekian pembahasan dari Gotobu no Hanayome season 2 yang sudah selesai, dan akan ya karena memang sudah infokan kalau akan ada season 3 yang ya mungkin akan, prediksiku akan tayang di tahun depan ya, harusnya ya. Kalau misal bisa cepat, kalau malah lebih cepat lagi mungkin fall 2021, tapi aku nggak terlalu mengharapkan karena harusnya itu winter 2022 atau tahun depan itu baru rilis season ketiga. Nah, prediksi season 3-nya kayak apa akan aku bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Kalau kalian suka silahkan kasih like. Kalau misal kalian memiliki pendapat yang lain atau mungkin kalian tidak setuju dengan pendapat yang aku utarakan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita akan bahas bersama-sama. Aku usahakan setiap komentar akan aku balas satu-satu ya gitu. Kalian juga bisa subscribe kalau misal kalian mendukung
channel ini bisa berkembang ke depannya gitu ya. Aku Cisa, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat dan sehat selalu. Matane.